Raja Yi Sun-shin top 1 global, tutorin efek dan farming tercepat dengan build emblem racikan patch terbaru, gampang untuk kalian tiru. Dengan nickname-nya Arul Wele, di sini karenanya udah mencapai 891 bintang mythic immortal dengan titelnya top 1 global Yi Sun-shin. Dan total match Yi Sun-shin-nya 4322 match, win rate-nya 76,5%. Ini dia nih racikan build emblem terbarunya. Dia menggunakan Sky Piercer dan untuk talentnya Killing Spree. Biar kalian tahu cara makainya, kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplaynya. Gila sih, early game aja udah mainnya agresif banget kan. Lihat ya di situ ya, menit 1 udah dapat double kill anjrit. Emang kalau main Yi Sun-shin di patch terbaru sekarang ini itu lebih cocok dijadiin jungle ketimbang dijadiin gold lane. Walaupun banyak pro player yang ngejadiin hero gold lane, ya jangan kalian tiru, beda jelas ya. Macro pro player dengan public biasa itu nggak bisa disamain guys. Jadi mending kalian yang pasti-pasti aja dah, ini top 1 globalnya aja ngejadiin Yi Sun-shin itu lebih worth it dijadiin jungle dibanding jadi gold lane. Ya selain farmingnya juga lebih cepat ya kan, rotasinya juga lebih enak gitu loh. Dan di sini first itemnya udah langsung Sky Pierce. Kalian lihat di situ, Amon yang katanya hero yang lagi OP-OP-nya di early game ya, punya burst damage yang sangat sakit, tapi di depan Yi Sun-shin kayak cuman sekali slepet skill 1 langsung instant kill bro. Gelo sih itu, ngeri banget. Ya di menit 2 dia udah jadi Sky Pitcher sih, menurut gue bikin dia jadi snowball banget di early game guys. Menit 2 kill 4 jadi Sky Pitcher, lu bayangin snowballnya kayak apa. Oke, di sini udah setup turtle, tapi bukan turtle yang dia ganyang, tapi Amonnya yang malah dia gas. Gue mungkin ini salah satu ini ya kelebihannya kalau lu jadi Sky Pitcher di awal, lebih penting nyari stakan Sky Pitcher ketimbang objektif turtle. Itu mahal banget guys ilmunya guys. Ingat ya, kalau kalian udah ada Sky Pitcher, mending cari kill untuk stakan Sky Pitchernya ketimbang turtle. Karena tadi dia udah ngeliat nih Amonnya udah offset banget. Nah itu dimanfaatin tuh offsetnya si Amon. Wah, dia bisa baca pergerakan musuh juga sih. Kalau misalkan offset nih, kalkulasiin dia ngedes Thrashless pakai skill 1 ke depan, dapat point kill. Dia udah dikalkulasiin tuh damage-nya dia, sehingga ya mending hitung-hitungannya mending kill dulu baru turtle. Toh dapat dua-duanya daripada turtle tapi nggak dapat kill kan. Oke, di sini dia udah ngedapetin 5 point kill. Kalian lihat ya rotasinya dia itu benar-benar smooth banget, enak buat ditiru. Kalian buat user Yi Sun-shin ini sih bikin lu jadi makin enak lagi makin hero guys. Kayak tadi setelah turtle dia langsung ke buff merah, terus itu ke buff biru, tapi jungle monsternya itu belakangan dihabisin. Melainkan dia malah di situ untuk ngemaksimalin snowballnya, langsung main agresif aja untuk ngeganyang-ganyang musuh ngedapetin point kill. Ya walaupun tadi nggak dapat kill ya, dia cuma dapat asisnya doang, tapi menurut gue ini udah bagus sih. Agresif di menit 4 bro, lu bayangin dia udah level 8 sementara Selena aja masih level 5. Beda levelnya udah 3 level. Ini mainnya by the way di rank immortal 800-an. Ya lu bayangin aja sendiri isinya pasti kalau nggak musuhnya global hero, kalau nggak penjokai worker kelas atas gitu ya. Tapi kayaknya gampang banget di sini dia win streak. Di early game aja snowballnya udah separah ini bro, menit 4 loh. By the way dia pakai Yi Sun-shin gak di support sama Florin, gak di support sama Angela, bener-bener pure skill dari dia. Kalau lu biasanya ngeliat user Yi Sun-shin yang jago-jago itu kebanyakan mereka disupportin sama roam tipe support kayak Florin, Angela atau Estes, tapi Estes jarang sih. Kebanyakan Florin atau enggak Angela. Nah itu yang ngebikin si Yi Sun-shin ini jadi makin kuat ketika team fight. Tapi tidak dengan top 1 global ini. Kalian lihat aja dari tadi dia mandiri untuk ngedapetin point killnya, bahkan dia berjuang sendirian di situ manfaatin map aja. Ketika dia ngeliat ulti musuhnya ada yang sekarang, langsung disamperin kalau ada di dekat dia. Kalau misalkan jauh dia lanjut farming. Sebenarnya itu aja sih, simple guys. Make Yi Sun-shin itu yang susah make hero sebenarnya ngatur pasifnya, maju mundur itu tuh harus dengan latihan berkali-kali. Nggak bisa sekali nonton
top global atau pro player lu langsung jago nggak bisa. Itu emang harus praktek guys. Ada ilmu yang memang harus praktek dulu baru bisa jago, ada yang ilmu lu cuman butuh teorinya, habis itu lu bisa jago. Contoh teorinya apa? Item. Pemilihan item di sini masih bisa lu tiru, tapi kalau skill itu gak bisa ditiru guys. Nah itu dia kuncinya ya, konsisten pakai satu hero sih bro kalau lu pengen nguasain hero tersebut gitu loh. Oke, kita lihat di sini dia bahkan sanggup nge-holo kill Sunnya dari bener-bener darah full, nggak dibantuin sama sekali. Minonya kalau lu lihat dari tadi itu cuman tugasnya nge-zoning musuh doang, dia nggak yang nempelin Sun Sin ya. Kalau team fight dia yang berada paling depan, coba untuk ngasih vision ke Sun Sin. Nah Sun Sinnya ini nih tugasnya gimana cara planning dia untuk ngedapetin positioning yang pas buat ngeeksekusi musuh. Nah itu agak sedikit sulit untuk ditiru ya, karena ya game sense-nya udah jadi banget, udah matang banget nih Sun Sin, makanya dia bisa jadi top 1 global. Gue yakin juga emang makro play-nya bagus, micro play dalam memakai dan menghitung kalkulasi damage Sun Sin-nya juga keren nih orang. Terbukti dari tadi kalau kalian lihat dengan gameplay yang agresif kayak gini, itu masih 0 deathnya masih 0. Padahal mainnya itu nggak aman banget guys, main agresif ke depan. Nah, dia nggak disupport sama siapa, nggak disupport Florin, nggak disupport Angela, tapi di sini dia masih konsisten 9 poin kill tanpa mati. Ini sih gokil banget. Dia langsung ulti, begitu ada musuh yang terlalu offset masuk ke depan, dia sadar udah snowball, langsung disamperin. Apalagi di situ di backup sama teman-temannya. Minonya juga udah masuk ke depan dan damn dapat maniak. Sayangnya mau Sefek, si Sunnya jauh banget di top lane. Jadi ya mau gak mau harus mengikhlaskan Sefeknya di sini ya. Sementara itu War X udah jadi, terus itu Endless Battle tetap masih perlu ya untuk Sun Sin, karena Sun Sin masih pakai mana guys, berguna banget tuh pasif Lambada Sun Sin untuk ngedapetin true damage, ditambah lu kan semakin spam skill mana pasti boros. Nah mana regennya dari Endless Battle. Nah untuk item setelah Endless Battle, kalau lu udah menang banget nih kondisinya kayak gini, udah langsung BOD aja, nggak usah mikir panjang bro. Menariknya adalah di sini dia menggunakan sepatu cooldown reduction untuk mempercepat. Jadi total ada 20% cooldown reduction dari sepatu dan War X. Nah ini tentu enak banget kalau dia udah level 15, lebih cepat lagi untuk nge-spam ulti. Sehingga kalau misalkan dia pengen nyiduk musuh makin gampang lagi. Kalau kalian perhatiin Sunnya ini mainnya main lane jauh guys. Ini yang nyebabin si musuhnya ini ketika team fight itu bakalan kalah jumlah, karena satu personilnya malah nge-split push 5 versus 4 dalam kondisi winning condition juga. Yang 5-nya ya udah, yang 4 ini jadi abu guys, digoreng-goreng. Oke, BOD-nya udah jadi. Item selanjutnya ini yang menurut gue unik, dia bikin Malefic Gun guys. Salah satu kelebihannya kalau lu bikin Malefic Gun dibanding pistol, jarak jangkauan basic attack-nya jadi tambah jauh. Ketika lu pengen basic attack pakai panah, jaraknya bisa jauh. Ketika pengen basic attack pakai melee ya, pakai tipe melee-nya, itu juga basic attack-nya bisa jauh. Jadi lu bisa mainin pasif Sun Sin jauh lebih enak bro, nggak perlu kayak nempel banget ke musuh gitu loh. Itu salah satu fungsinya kalau lu pakai Malefic Gun. Kalau kita lihat di sini, oke, udah ulti di situ open, langsung mau digas kah? Karena ini makanan Sun Sin semua, lu lihat aja darahnya tipis-tipis banget. Apalagi di sini Sun Sin udah sky pitcher BOD, itu sekali sabetan gua rasa langsung setengah darah guys. 2 kali hit doang musuh langsung metong. Oke, kita lihat ya di sini, coba untuk ngedapetin Amonnya agak susah dan PR juga sih kalau ngejar Amon. Amon masih level 11, sementara Sun Sin ya udah level 15. Lu lihat perbandingan level dan damage yang sangat jauh. Bahkan di sini Sun Sin-nya walaupun kena burst tanpa ada magic defense, masih tetap sanggup nge-legendary. Wah, gokil. Gimana menurut kalian? Gampang untuk ditiru nggak pattern farming dia? Terus itu cara dia masuk ke team fight-nya, cara dia ngedapetin kill-nya, apakah masih bisa ditiru? Gue rasa masih bisa banget. Dan
ini tuh butuhnya latihan aja sih, sering-sering main aja sebenarnya guys. Solo rank pun masih bisa gua rasa, karena di sini dia benar-benar mandiri aja dari early game, nggak ada dibantuin sama siapa-siapa gitu loh. Walaupun memang kalau team fight pasti berlima ya, pasti berlima lah, nggak mungkin sendirian dibiarin. Ya kalau solo rank dapetnya dark system sih lu bakalan dibiarin sih ya. Apalagi kalau buffnya lu diganggu. Kuncinya Sun Sin itu di early game aja guys. Kalau lu udah dapetin buff dan level 4 dengan sangat aman, itu udah enak banget ke belakangnya. Tapi kalau lu digangguin di buff pertama, wah itu PR banget. Nah disinilah momen efeknya dia. Dengan keuntungan yang sangat jauh banget, goldnya udah 13.000, lu bandingin aja guys, di situ damage-nya bener-bener sakit banget, dan dengan gampang dia ngedapetin efek 24 kill tanpa mati sama sekali. Gokil. Oke, ini dia statistiknya. Bahkan lawannya juga global loh, itu global Brody, tuan muda. Thank you buat kalian semua udah nonton, dan jangan lupa suka konten gue, diklik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Jangan lupa di follow guys.